Selamat bergabung dalam ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan, dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali, dan kami terus berdoa supaya keadaan Bapak Ibu Saudara tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun ini, yaitu bulan Oktober. Saudara, situasi saat ini sangat tidak menentu. Kita seakan nggak ngerti, nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Perubahan terjadi begitu cepat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah juga berubah sangat cepat. Kayaknya tidak ada seorang pun yang bisa memberani menjamin keadaan di depan akan jadi lebih baik lagi. Itulah keadaan kita, saudara. Tapi kita percaya, kita bersyukur, kita punya Tuhan yang selalu memberikan kepastian. Dan Kristus adalah jaminan yang sesungguhnya di dalam kehidupan ini, saudara. Karena itu kalau saudara punya Tuhan Yesus di dalam hidup saudara, saudara nggak perlu khawatir akan hari esokmu. Tuhan sudah menjamin kehidupan saudara. Saudara, di bulan ini kita akan belajar yang pertama tentang Kristuslah yang memberi kemerdekaan sejati dalam hidup kita. Yang kedua, Kristus yang akan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Dan yang ketiga, Kristuslah yang akan menebus dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan yang keempat, Kristus akan menyelamatkan kehidupan kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan karena Dia bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kristuslah jaminan kita di bumi dan di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat datang di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Adalah wajar bagi manusia untuk memuji Allahnya. Tapi hari ini kita akan belajar dan melihat bagaimana Allah yang luar biasa itu bisa bergirang karena kita. Dia akan tinggal di tengah-tengah umatnya sebagai pahlawan yang menjaga dan melindungi kita. Dan Dia akan bergirang karena kita dengan sorak-sorai. Wow,
Siapa kita hingga Allah yang maha dalam segalanya bisa bergirang karena kita? Inilah yang disebut anugerah. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita hidup bukan lagi untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang rela mati demi keselamatan kita. Inilah jaminan sejati yang Dia berikan pada kita dengan janji keselamatannya. Mau tahu lebih jelas tentang hal ini? Yuk persiapkan diri kita dengan sikap yang sepatutnya untuk memperhatikan firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Samson Ho. Matikan notifikasi ponsel saudara, ikut memuji Tuhan dan merespon, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Ikuti ibadah sampai akhir. Mari kita awali ibadah ini dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Engkau beri kami kesempatan kembali untuk memuji, memuliakan Engkau, dan mendengar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan, perlindungan, pengajaran buat setiap kami, untuk kami boleh hidup lebih berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, juga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama hari ini naikkan pujian-Mu, naikkan penyembahan-Mu untuk Tuhan. Sebab Dialah penyelamat kita, dan kasih-Nya telah nyata di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari katakan, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya.
kita menyatakan kebesarannya pagi hari ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sambil tepuk tangan di atas. Haleluya. Mari sorak-sorai untuk kebesarannya, sebab Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama mari kita menari ya. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Katakan kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari sama-sama. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Sama-sama bersukacita hari ini, sebab kasih-Nya yang besar nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Biar sekalian bernafas memuji Tuhan pada hari ini. Kita mau bersuka cita, sebab
sebab kasih-Nya atas kita dan karya penyelamatannya nyata di dalam hidup kita. Haleluya. Hanya ada satu nama di muka bumi yang mana kita beroleh keselamatan. Dia tebus dosaku, berikan nyawanya, janjikan hidup yang kekal selama-lamanya. Katakan, hanya ada satu nama, dan satu nama di muka bumi yang mana kita beroleh keselamatan. Dia tebus dosaku, berikan nyawanya, janjikan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian, Dia layak untuk terima segala kemasyuran. Hanya ada satu nama di muka bumi yang mana kita beroleh keselamatan. Dia tebus dosaku, berikan nyawanya, janjikan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian, Dia layak untuk terima segala kemasyuran. Haleluya. Sebab hanya ada satu nama yang layak kami sembah, nama di atas segala nama, dan nama yang berkuasa. Mari sama-sama katakan, namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian, Dia layak untuk terima segala kemasyuran. Namanya Yesus, Yesus, penasehat ajaib. Namanya Yesus, oh Yesus, Raja yang kekal. Dia layak untuk terima segala pujian, Dia layak untuk terima segala kemasyuran. Sama-sama katakan, namanya Yesus. Yes, hanya namamu Tuhan yang layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk karya pengorbananmu Tuhan, untuk salibmu bagi kami Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan, kita telah bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan korban yang terbaik bagi Tuhan. Namun sebelumnya, saya ajak saudara semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan buat setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan korban syukur kami dengan hati yang tulus dan rela untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara bisa mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di nomor rekening berikut ini. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, haleluya. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita jumpa lagi di pagi hari yang luar biasa ini. Apa kabar semua jemaat GB3 yang luar biasa, berkat bagi bangsa. Tuhan baik, Tuhan baik. Kita boleh berjumpa walaupun melalui online. Semua ini saya percaya oleh anugerah dan kasih Tuhan. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur hamba kembalikan kepadamu ya Bapa. Atas anugerah dan kasih sayang Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini. Hamba sungguh sangat percaya akan kuasa kasih Tuhan yang menaungi kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, Engkau tempat berlindung bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tangan-Mu yang Kau ulurkan terus untuk menopang setiap kehidupan kami. Hamba sungguh sangat percaya kami adalah orang-orang yang terus aman dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan yang begitu ajaib sebab Tuhan menjaga kami seperti Tuhan menjaga biji matamu sendiri. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa ini. Datang kepadamu dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh hamba sampaikan. Dan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus, aku hambamu sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang naungan, perlindungan, penjagaan dari Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kita. He will save. He will save. Kita lihat satu bacaan firman Tuhan di dalam Sefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Katakan amin saudara, saya ulangi. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Bukan ada di sampingmu, ada di belakangmu, tetapi Tuhan Allahmu ada di antaramu. Berarti bersama-sama dengan saudara dan saya, dimanapun kita berada, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Katakan amin saudara. Ayat ini ayat yang luar biasa. Ayat yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang diberikan kepada gereja kita ini, tema yang luar biasa, He will save. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pepatah Mandarin, dia bilang gini, Ping an liang se qian jin. Jadi damai bagai 1000 emas. Jadi harus dikejar. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada pertanyaan. Kira-kira dalam situasi sekarang ini, dalam keadaan seperti ini, apa yang dirasakan Tuhan dalam kesehariannya? Jadi kalau sekarang lagi tren, kalau ada medsos, ada yang posting, lagi duduk, ada lagi bilang galau dan sebagainya, lagi bilang bete karena stay at home dulu, karena si tante corona ini kok nggak pergi-pergi gitu, ya. Nah, apa sih yang dirasakan Tuhan dalam kesehariannya? Apakah ia bosan, khawatir, ragu-ragu, peduli, terlalu sibuk, marah, gembira, atau sedih? Sepintas terdengar bahwa ini sebuah pertanyaan yang bodoh. Tapi jika kita pikirkan kembali, bukankah ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik untuk dipikirkan oleh kita masing-masing? Apa sih yang lagi dipikirkan oleh Tuhan? Kira-kira Tuhan tuh lagi mikir apa ya? Dengan situasi sekarang ini, corona seperti ini, orang-orang ya banyak sekali yang merasa hidup mulai tertekan dan sebagainya. Satu fenomena lagi saya lihat, ya pialang-pialang besar raksasa mulai turun gunung semua. Misalnya Starbucks biasanya kan tempat elit di mall-mall itu ada Starbucks. Sekarang ada Starbucks pinggir jalan, saudaraku. Ada yang pakai Starbucks, logo Starbucks, pakai tangki di belakang dan berdiri di jalan untuk jual Starbucks. Pizza Hut, ya,
jual pizza khas di tepi jalan, pakai gerobak dan sebagainya. Dan ini gambaran fenomena, suatu fenomena yang tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaan sekarang ini dengan situasi yang harus kita hadapi, corona yang belum tuntas, bahkan terjadi peningkatan yang begitu luar biasa, yang justru seolah-olah begitu mencekam. Lalu kita mulai pikirkan, apa yang Tuhan sementara pikirkan? Apa yang Tuhan pikirkan ketika ia secara pribadi melihat keadaan manusia saat ini? Saudara, saya bertanya tentang hal ini kepada beberapa orang dan jawaban mereka ada dua. Yang pertama, mereka berkata, Tuhan begitu marah ketika melihat manusia. Kenapa Tuhan marah melihat manusia? Sebab bagaimana pemberontakan mulai terjadi. Jawaban yang kedua, Tuhan sedih melihat mereka. Nah, dalam kedua jawaban tersebut tidak ada yang bisa dipersalahkan, karena begitu banyak orang Kristen memang berpikir seperti itu. Tapi saya memiliki satu fenomena yang berbeda. Jujur saya melihat peristiwa dengan adanya virus COVID-19 ini, ini bukan doktrin, tapi ini pemikiran saya, ini gambaran yang saya renungkan tentang COVID-19 ini. Saya belajar dan saya flashback ke belakang. Saya melihat ketika Nebukadnezar mulai sombong dan dia mulai mau ingin menyamai Tuhan. Dan dia mulai menciptakan satu fenomena kehidupan rakyat yang dipimpinnya, membuat menara yang begitu tinggi. Dan dia berkata, aku akan membuat menara yang begitu tinggi untuk naik menggapai Tuhan. Dan mereka kerja siang malam, kerja gotong royong, kerja paksa dan sebagainya untuk membuat menara Babel yang namanya menara Babel. Lalu apa yang terjadi saudara-saudara? Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Katakan amin saudara. Sehingga diporak-porandakan keangkuhan dan kesombongan itu dan berserak dan akhirnya runtuh dan gagal. Saudara, maaf saya mau berkata begini. Kita lihat saudara, jujur saja apa yang terjadi dengan, saya nggak mau berbicara tentang hal yang lain, tapi saya mau berbicara bagaimana dengan perkembangan 2019-2020 dan kita lihat apa yang terjadi. Manusia akhir zaman ini, saya katakan demikian karena saya melihat tanda-tanda zaman semakin mencintai dirinya sendiri. Bahkan maaf cakap, saya lihat gereja-gereja, ya saya tidak menghakimi, tetapi karena saya seorang misionaris dan saya keliling kemana-mana dan saya melihat perkembangan gereja, orientasi gereja sudah tidak lagi sepenuhnya memberitakan Injil, menjalankan misi Kristus, tetapi orientasi gereja sudah pada diri atau kerajaan masing-masing, dengan mempercantik kerajaan masing-masing, membuat pagar untuk kerajaan masing-masing, membuat singgasana untuk kerajaan masing-masing, sehingga penginjilan misi mulai terbatas. Lalu terjadi persaingan yang tidak sehat antara gereja A dan gereja B, saling berebutan jemaat dan sebagainya, dengan menciptakan fasilitas-fasilitas duniawi di dalam gereja. Bahkan maaf, di Pontianak sampai ada yang memasukkan adat-adat ya ke dalam gereja. Naga dibawa masuk ke dalam gereja, barongsai dibawa masuk ke dalam gereja. Maaf, ini saya harus sharekan ini. Gereja itu kudus. Ya. Gereja yang kudus adalah gereja yang dipisahkan dari sistem dan cara-cara duniawi. Nah, ini mulai terjadi. Dan saya percaya bahwa Tuhan izinkan virus corona ini terjadi untuk kita mau sadar dan berbalik kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana yang terjadi di Babel zaman dulu sekarang saudara. Dulu jemaat semua
kita boleh berjabat tangan. Sekarang oh no, nggak bisa jabat tangan, hanya tangan di dada atau model seperti ini. Oke, kita lihat. Dulu orang bertemu bisa berpelukan, tanda kasih sayang. Sekarang berdiri di dalam lift aja harus membelakangi satu dengan yang lain. Ya, dulu ada kemesraan, kasih persaudaraan. Sekarang jaga jarak. Oke. Nah ini fenomena, jadi kelihatan harus dipisahkan. Supaya apa? Manusia jangan pernah menganggap dirinya menjadi Tuhan. Atau jangan menyamai Tuhan. Lalu mulai muncul saudara-saudaraku, keegoan. Nah ini saudara, di dalam kedua jawaban tadi saya tidak bisa persalahkan karena begitu banyak orang Kristen memikirkan seperti itu. Dan ini berkenaan dengan karakter atau sifat perbuatan manusia. Lalu berpikir Tuhan duduk di atas tahta yang terus mengamati manusia. Terus marah-marah melihat perbuatan dan kedegilan hati manusia. Atau bahkan mungkin Tuhan sementara duduk untuk memukul-mukul dadanya meratap karena melihat pemberontakan manusia. Nah saudara, untuk lebih dalam lagi, kita jangan menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik artinya percaya adanya Tuhan. Agnostik, percaya adanya Tuhan, namun Tuhan mereka tidak kenal. Seringkali kita terjebak di dalam hal ini. Percaya adanya Tuhan, namun tidak ngalamin Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita mempunyai Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Tuhan yang sanggup menaungi, Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan kita. Orang agnostik adalah orang yang abu-abu. Orang yang suam-suam kuku. Ya, tahu Tuhan ada, tetapi tidak ngalamin Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Hosea 4 ayat 6 berkata apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di dalam terjemahan aslinya berbicara, karena Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak punya knowledge, nggak punya knowledge, nggak punya pengetahuan tentang Allah. Tuhan ada tapi nggak ngalamin Tuhan. Hari ini berita baik kepada saudara. Kita punya Tuhan yang menyelamatkan. Kita punya Tuhan yang menaungi, melindungi kita. Kita punya Tuhan yang sanggup menjaga akan setiap kehidupan kita. Ada satu hal yang luar biasa. Ketika Musa dikuasai oleh urapan kenabian, ia menyatakan suatu ungkapan yang luar biasa. Tuhan akan selalu bersuka atas kamu, seperti ia bersuka cita akan nenek moyangmu dulu, Abraham. Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-9. Yeremia berkata begini. Yeremia berkata, memberi kepastian buat kita. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi dua ayat ini dengan tokoh yang berbeda. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya ingin berkata buat kita sekalian, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tahu Tuhan ada, dan mempercayai hidup kita kepada Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, maka niscaya anak-anak Tuhan akan bersuka cita, akan bersorak-sorai, akan bergembira. Sebab apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu. Katakan amin, saudara. Haleluya. Di dalam 2 Korintus pasal 4, saya punya dasar, saya punya alasan kenapa sampai saya bilang bahwa Tuhan itu ada. Alasan saya begini, 2 Korintus 4 ayat 8. Ada kalimat yang mengatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Tapi Roma pasal 8 ayat 37. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayatnya yang ke-38. Sebab aku yakin. Nah, dengar ini baik-baik. Baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, saudara. Jadi kita jangan seperti orang-orang agnostik yang tahu Tuhan ada tapi nggak ngalamin Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya mau bilang begini. Sebuah pengakuan, Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-17. Ini suatu keyakinan bahwa tema yang diberikan kepada kita ini ya dan amin. He will save, ya. Ayat 17 Galatia pasal 6. Dia berkata begini, saudara. Di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-17. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Orang percaya ada Kristus dalam kehidupanmu. Ada tanda-tanda milik Yesus, berarti kita ini adalah milik Kristus. Diteguhkan lagi dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 10 berkata, kita adalah cetakannya Allah. Dengan tujuan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Menjadi apa? Menjadi berarti. Ya, kita lihat sama-sama Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Ini luar biasa sekali, saudara. Dikatakan ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Saudara dan saya, kita ini cetakannya Kristus. Jadi duplikatnya Kristus. Berarti kita ini adalah Kristus kecil. Dengan satu ketentuan yang lain saya mau berkata. Kalau kita ini duplikatnya Tuhan. Kita ini cetakannya Tuhan. Kita ini gambarannya Tuhan. Maka dalam nama Yesus, He will save. Dia sanggup menjaga saudara. Katakan amin. Dia sanggup menaungi kita. Dia sanggup melindungi kita. Dalam situasi, dalam model apapun. Oleh sebab itu di dalam sefanya tadi berkata. Bahwa Tuhan akan bersukacita bergirang. Karena engkau dengan sukacita. Amin, saudaraku. Karena kita ini cetakannya. Gambarannya. Dia menjadikan kita ini serupa dan segambar dengan dia. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang membuat cetakannya ini rusak adalah ketika manusia terjebak di dalam keinginannya sendiri, keegoannya sendiri. Manusia terjebak dalam kehidupan yang menjauh dari Tuhan yang tadi saya katakan itu tadi, agnostik. Tahu Tuhan ada, tetapi apa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun tidak mengenal. Tidak punya pengetahuan tentang Tuhan, tidak ngalamin Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tadi Musa memberi gambaran kepada kita, Tuhan akan selalu bersuka atas kamu seperti ia bersuka cita akan nenek moyangmu dulu Abraham. Yeremia bilang, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi saya merenungkan akan dua ayat ini dihubungkan dengan Sefanya yang tadi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saya berpikir betapa spesialnya kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
orang-orang yang berserah kepada Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sekarang saudara, kita melihat saudara sana sini, orang-orang bukan mengandalkan Tuhan, tetapi lebih memilih untuk khawatir dari hari ke hari, day by day, dengan situasi corona, situasi pandemik ini. Semua menjadi khawatir, semua menjadi susah, semua muka sudah tidak lagi berseri-seri dan sebagainya. Tapi hari ini berita baik datang, Tuhan sanggup menyelamatkan saudara dan saya. Corona boleh ada, itu diizinkan. Dan jujur saja, terus sudah tadi saya katakan, supaya Babel dalam kehidupan kita, menara Babilonia yang kita bangun selama ini diruntuhkan, dan biarlah Tuhan yang ditinggikan. Katakan amin, saudara. Bapak Ibu Saudara sekali kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang tadi saya sudah katakan, dalam segala hal, sekalipun kami ditindas tidak terjepit, tidak habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggalkan sendirian, percaya Tuhan Allahmu ada di antaramu, dihempaskan, tidak binasa. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang apa? Yang menang. Sebab apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, bahkan pandemik sekalipun, ya, kuasa yang di atas, kuasa yang di bawah, corona, apa segala yang mau bisa menghancurkan, porak-porandakan ekonomi, Alkitab memberi jaminan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan amin, saudara. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saya ingat perjalanan misi saya, perjalanan pelayanan saya. Mungkin saya pernah saksikan itu bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Waktu perjalanan misi saya pergi ke China, saudara, begitu banyak kesulitan-kesulitan yang muncul. Ada satu kesaksian yang sederhana. Waktu kaki saya patah, kaki kiri saya, bagian telapaknya itu pecah karena saya jatuh dari ketinggian 2 meter. Waktu saya lagi mengerjakan listrik, satu instalasi, saya terjatuh dan tumpuan tubuh saya itu benar dengan bobot yang berat 70 kg ditopang dengan satu kaki sebelah kiri, itu yang membuat telapaknya menjadi pecah. Dan harus dioperasi dan sebagainya. Nah, saya mulai berpikir, kalau saya operasi harus 6 bulan. Karena ini bukan lengan, ini bukan tulang yang lain, tapi ini telapak. 6 bulan baru bisa dipergunakan. Sedangkan schedule saya harus bermisi di China, dan juga meneguhkan pernikahan anak rohani saya di Shenzhen. Wah, semopan. Akhirnya saya mulai berpikir saya tidak operasi, saya coba ke Sinsei. Sampai di Singsang, dikasih ramu-ramuan dan berkata 4 hari sudah pulih. Namun apa yang terjadi, saudara? Bukannya pulih, tetapi semakin membengkak. Kaki saya itu bengkak luar biasa. Dan sama sekali gak bisa digerakkan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini tema luar biasa. He will save. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya harus berangkat. Jadi pakai kursi roda, pakai tongkat. Ada satu fenomena sederhana. Di sini saya menghargai yang Tuhan yang luar biasa. Saya pernah saksikan ini, tapi ada satu bagian kecil yang ketinggalan. Dan hari ini sesuai dengan tema ini, saya mau share buat saudara. Jadi sahabat-sahabat saya yang begitu mengasihi Tuhan, dan saya yang bersama dalam tim saya untuk misi di China. Jadi saya itu didorong dengan kursi roda sepanjang perjalanan itu, saudara. Nah, suatu ketika kami jalan, didorong pakai kursi roda, itu hujan. Ya, itu kalau saya nggak salah ingat, itu kami baru dari Hong Kong mau ke Shenzhen, saudaraku. Ya, baru tiba.
Itu hujan. Jadi kami berteduh, saudara. Saya duduk di kursi roda dan saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, keluargaku yang lain yang bersama-sama dengan saya semua berteduh di emperan gitu, saudara. Tapi kita harus mengejar waktu dan kita harus jalan, saudara. Nah, bagaimana dengan kaki saya nggak bisa berjalan dan saya harus mengharapkan untuk didorong. Jadi kita lagi nunggu untuk mau nyebrang, saudaraku, sambil hujan reda. Tahu, saudaraku, hal sederhana, hal yang kecil. Ada seseorang, semua ada mantel, ada payung, tapi saya di kursi roda ini saya nggak ada payung, saudara. Ada seorang jalan, saudaraku, sampai di depan saya, duduk di kursi roda, sampai depan saya buang payung, lemparkan payung di kaki saya, saudara, dan dia pergi. Hanya payung dilemparkan begitu dan dia pergi, saudaraku. Dia nggak kasih kepada Pak, ini payung. Ceko isan ke sung kening. Dia nggak ngomong begitu. Ceko isan sung kening, enggak. Dia hanya lempar, dia lari, dia pergi, saudaraku. Dan dipungutlah payung itu, payung yang bagus, payung lipatan merek Mercedes. Saudara membayangkan itu. Terheran lalu mulai orang ini kemana? Lihat-lihat noleh, dia udah hilang, saudaraku. Dia sudah hilang. Nah, ini sederhana, ini sangat sederhana, saudara. Menurut pikiran banyak orang ini sederhana, tetapi bagi saya, sekecil apapun kebutuhanmu, sekecil apapun saudara yang saudara perlukan, Tuhan sanggup sediakan. Tuhan bilang begini, sehelai rambut jatuh dari kepalamu, Tuhan tahu. Katakan amin, saudara. Apa yang kau butuhkan Tuhan tahu. Makanya namanya adalah Yehovah Jireh. Tuhan tahu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya apa? Dia Yehovah Syama, Allah yang maha hadir dalam kehidupanmu. Yehovah Syama, Tuhan hadir bagi setiap orang yang bersandar dan berseru-seru kepadanya. Oleh sebab itu, bagian-bagian inilah yang mendorong saya semakin hari, semakin bermisi. Kemanapun Tuhan mau saya pergi, saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya. Katakan amin, saudara. He will save. Sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita ragukan? Nyawanya saja Dia berikan. Oke? Bahkan kasihnya begitu sempurna. Orang-orang yang teriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, sewaktu di kayu salib, Yesus tidak menghukum mereka. Yesus tidak meminta bala tentara malaikat untuk memusnahkan mereka. Tapi bahkan di kayu salib, Yesus masih berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang maha hadir. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bukan memberi kesusahan. Jadi, dengan suasana, dengan situasi pandemi ini, saya mau berkata buat saudara sekalian, bahwa kita punya Tuhan yang maha hadir sebagai pahlawan. Izinkan Tuhan berperang menggantikan kita. Izinkan Tuhan yang menaungi kita. Izinkan Tuhan yang melindungi kita. Izinkan He will save dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Haleluya, haleluya. Walaupun fenomenanya harus kita alami seperti ini. Ekonomi porak-poranda, tapi percaya anak-anak Tuhan, dia percaya kita punya Allah Yehovah Jireh. Masalah tragis, masalah yang begitu kritis. Abraham telah mengangkat pisau untuk ditancapkan kepada anaknya Ishak di Moria. Nah, ini berbicara tentang keadaan kritis, keadaan krisis. Tetapi bukankah kita punya Tuhan yang hidup? He will save. Abraham, it's me. Ini aku. Stop. Lihat ke belakang. Begitu lihat, Tuhan sudah sediakan domba di belakang dia yang terlilit oleh semak-semak. Percayakan hidup saudara kepada Tuhan. Inti yang pertama adalah open your heart. Buka hatimu. Undang Tuhan Yesus masuk, bertahta dalam kehidupan saudara. He will save. Jangan lagi khawatir. Gantungkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan gak akan mengecewakan. Haleluya. Amin, saudara.
Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur aku kembalikan kepadamu Tuhan. Hari ini kami dapat berita yang luar biasa. Tuhan, kita bukan Tuhan yang ngamuk. Tuhan, kita bukan Tuhan yang sementara elus dada dan menyesal melihat keadaan manusia. Tapi Tuhan, kita adalah Tuhan sebagai pahlawan yang hadir di antara kami. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sebab Tuhan, kita bersuka cita. Oleh sebab itu kami juga mau bersorak-sorai dalam Tuhan. Karena hari ini kami belajar mengenal Tuhan secara pribadi. Yaitu Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Terima kasih Bapa atas anugerah kasih sayang Tuhan. Engkau begitu mengasihi kita. Engkau begitu mengasihi orang-orang percaya. Tuhan, Engkau telah memberikan nyawamu sebagai ganti. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini tertanam dalam kehidupan kami. Mari Bapa, Engkau topang mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Terima kasih untuk undanganmu untuk menyerahkan semua kekhawatiran kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk tanganmu yang gagah perkasa yang berperang menggantikan kami. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menaungi setiap jemaat Tuhan sekalian. Engkau pagari bentengi mereka dengan malaikat-malaikat surgawi. Engkau jaga mereka, lindungi mereka seperti biji matamu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku hambamu berdoa. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan terus dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Pemeliharaan Tuhan yang begitu heran. Engkau menyelamatkan. Engkau melindungi. Engkau menjaga kami seperti biji matamu sendiri. Mari Bapa, luputkan semua anak-anak Tuhan dari virus corona yang begitu mematikan. Luputkan anak-anakmu dari pengaruh kemiskinan, dari kehancuran akibat kehancuran ekonomi ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menopang, Engkau yang menatang mereka. Dan biarlah Tuhan sekecil apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dan membuat itu menjadi berhasil. Makasih Bapa. Kau berkati pelayanan GBI, berkat bagi bangsa ini. Biar Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Biarlah hamba-hambamu diberkati. Urapan baru Tuhan turun ke atas mereka. Dan semua jemaat Tuhan aman dalam perlindunganmu. Dengar doa hamba Bapa. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kami semua. Sebab di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus, aku hambamu sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya He will save. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Haleluya. Shalom umat Tuhan yang dicintainya. Semua baik, sehat, dan diberkati. Firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kita kemenangan. Ia bergirang karena saudara dan saya dengan sukacita. Ia membarui saudara dan saya di dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena saudara dan saya dengan sorak-sorai. Kita memiliki Tuhan yang maha hadir sebagai pahlawan. Tuhan akan berperang menggantikan kita. Tuhan akan menaungi dan melindungi kita. Mari dengan iman kita katakan bersama, He will save. Amin. Saatnya kita membuka hati, mengundang Tuhan Yesus masuk, hadir sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia pahlawan kita, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari saya undang kita berdiri berdoa di akhir ibadah online ini. Bapa, sungguh kami bersyukur kami boleh menikmati ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Samson Ho yang sudah menjadi berkat buat kami Tuhan. Terima kasih atas hamba-Mu. Engkau memberkati pelayanan misi daripada hamba-Mu. Engkau memberkati keluarga, Engkau memberkati sidang jemaat yang digembalakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian Engkau memberkati para pelayan Departemen Ibadah dari tim pemusik, pemuji maupun tim multimedia Tuhan. Kau memberkati para pendoa. Tuhan terima kasih. Kau memberkati jemaat-Mu yang mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan. Berkati juga kebutuhan peralatan media yang masih ada. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bersama keluarga di rumah mari angkat kedua tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat yang baik ini. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman teens, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat mengikutinya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera di layar Anda. Mari, kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan menyebarkan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe ya.